Selamat datang. Hari ini kita akan membahas sebuah konsep yang rasanya kita semua gumulkan setiap hari ya, istiqomah. Betul, selalu jadi topik. Nah, sumber utama kita kali ini adalah sebuah buku yang menurut saya sangat jernih dan mengubah cara pandang. Judulnya Keajaiban Istiqomah, Tetap di Jalan Lurus, karya Imam Sibawayh El-Hasani. Buku ini memang bukan sekedar buku motivasi biasa ya. Ini lebih terasa seperti peta perjalanan jiwa. Peta perjalanan jiwa, saya suka istilah itu. Iya, karena Imam Sibawayh El-Hasani itu tidak menggambarkan istiqomah sebagai garis finish yang statis, bukan, tapi sebuah perjalanan. Perjalanan seperti apa itu? Beliau memetakannya dengan sangat indah. Jadi Anda itu mulai dari terminal tekad atau al-azm, terus menaiki kendaraan amal, baik yang lahir maupun batin. Oke. Di sepanjang jalan itu ada pos-pos kontrol, namanya al-muhafazah, pemeliharaan. Sempat istirahat juga untuk al-islah, pembenahan. Sampai akhirnya, ya tiba di puncak kekokohan batin, as-sabat. Sebuah perjalanan, bukan perlombaan. Nah, yang paling menarik dari buku ini adalah bagaimana ia membongkar kesalahpahaman yang sudah mengakar di benak kita. Jadi, misi kita hari ini adalah membedah 7 kesalahpahaman besar tentang istiqomah, langsung dari pemikiran sang penulis. Siap, mari kita bedah. Kita mulai dari yang pertama, yang kayaknya paling umum sih. Istiqomah itu artinya melakukan amalan yang sama, persis, kaku, sampai akhir hayat. Nah, ini dia. Ini salah kaprah yang paling fundamental. Buku ini menegaskan istiqomah itu kesadaran yang dinamis, bukan rutinitas yang beku. Dinamis ya, bukan beku. Betul, intinya itu bukan pada apa amalan yang Anda lakukan, tapi pada kemana hati Anda terhubung saat melakukannya. Kesadaran hati itu yang harus konstan tertuju pada Tuhan apapun aktivitasnya. Tunggu. Ini perlu diperjelas. Kalau begitu, bukankah ada bahayanya? Gimana kita bedain antara istiqomah yang dinamis dengan, ya, sekedar pelin-pelan atau cari-cari alasan buat ninggalin amalan yang berat? Pertanyaan yang sangat bagus. Misalnya seseorang berhenti tahajud rutin. Alasannya, fokus saya sekarang berbakti pada orang tua. Tepat. Nah, ini persis yang dibahas. Pembedanya adalah kesadaran utuh. Saat fokus Anda bergeser, tanyakan pada diri sendiri, apakah pergeseran ini didasari kesadaran mencari ridho Tuhan dalam konteks baru, atau didasari kemalasan? Oke. Niatnya ya. Betul. Buku ini mengajarkan, jika kesadaran batin Anda tetap utuh tertuju padanya dalam aktivitas baru itu, Anda tidak gagal beristiqomah. Anda justru sedang mempraktekkan istiqomah di level yang lebih matang. Oke. Jadi, kuncinya ada di kesadaran batin, bukan di checklist amalannya. Ini benar-benar mengubah cara pandang. Nah, ini nyambung ke kesalahpahaman kedua. Banyak yang mikir, untuk memulai perjalanan ini kita harus langsung tancap gas. Harus dipaksa super keras, langsung sempurna dari awal gitu kan? Betul. Dan penulis menyebut ini sebagai jebakan takaluf. Takaluf. Ya, takaluf. Artinya memaksakan diri secara berlebihan, tidak wajar. Istiqomah yang sehat itu justru bila takaluf tanpa mengada-ngada. Dilakukan secara jujur, alamiah, sesuai kapasitas diri kita. Persis. Agama tidak pernah menyuruh kita jadi ekstremis spiritual yang sampai mengabaikan hak-hak dasar kita sebagai manusia. Misalnya, hak tubuh untuk istirahat. Atau hak keluarga buat dapat perhatian kita. Tepat sekali. Ada kisah indah yang dikutip di buku ini tentang Salman Al-Farisi yang mengunjungi sahabatnya, Abu Ad-Darda. Oh ya, saya pernah dengar. Salman melihat istri Abu Ad-Darda tampak muram, tidak terurus. Waktu ditanya, istrinya ngeluh kalau suaminya sudah tidak peduli lagi urusan dunia. Siangnya puasa, malamnya sholat semalaman. Wow. Lalu Salman menasihati Abu Ad-Darda dengan tegas. Sesungguhnya Tuhanmu punya hak atasmu, dirimu punya hak atasmu, dan keluargamu pun punya hak atasmu. Maka, berikanlah setiap hak kepada pemiliknya. Pesan yang sangat kuat. Jadi, lebih baik sedikit tapi langgeng, daripada banyak tapi langsung tumbang di minggu pertama. Betul, memulai dengan perlahan dan konsisten itu jauh lebih berkelanjutan. Memaksa diri melakukan 10 amalan baru sekaligus cuma akan bikin mental kita lelah dan akhirnya berhenti total. Itu bukan istiqomah, itu namanya spiritual burnout. Istilah yang pas sekali. Oke, katakanlah kita sudah memulai dengan cara yang sehat nih, lalu kita berhasil konsisten sebulan, 2 bulan, biasanya muncul kesalahpahaman ketiga. Ini semua berkat willpower saya. Ini bukti kekuatan dan kerja keras saya. Ini jebakan ego yang paling halus. Kenapa begitu? Kita mulai merasa istiqomah ini adalah piala prestasi pribadi yang bisa kita pamerkan. Buku ini mengingatkan dengan sangat keras, istiqomah adalah anugerah, bukan pencapaian. Tanpa taufik, pertolongan, dan kemudahan dari Allah, kita tidak akan punya daya untuk bertahan barang sedetik pun. Tapi di zaman sekarang, narasi self-help dan hustle culture kan kuat banget. Semuanya tentang kekuatan dari dalam diri, tentang kalau kamu mau, kamu pasti bisa. Konsep ini kayaknya menantang langsung narasi modern itu ya? Sangat menantang. Dan disinilah letak keseimbangannya. Tentu kita harus berikhtiar, berusaha maksimal. Tapi setelah itu ada ruang besar untuk kerendahan hati, untuk mengakui bahwa hasil akhirnya bukan di tangan kita. Oke. Itulah esensi doa yang kita ucapkan minimal 17 kali sehari. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Benar juga. Menurut penulis, doa ini bukan cuma buat mereka yang tersesat. Ini adalah doa bagi kita yang merasa sudah on track. Sebagai pengingat bahwa setiap langkah kita di jalan ini adalah karena ditunjuki, bukan karena kita hebat. Jadi doa itu adalah pengakuan ketergantungan kita. Wow, ini membawa kita ke masalah berikutnya yang sering bikin orang putus asa.
Kesalahpahaman keempat. Kalau sudah istiqomah, berarti saya tidak boleh salah lagi. Satu kesalahan saja berarti saya gagal total. Ini pandangan yang tidak realistis dan sangat membebani. Seolah-olah istiqomah itu tiket menjadi malaikat, kan? Iya, betul. Imam Sibawahi Al-Hasani mengingatkan kita bahwa kodrat manusia itu ya tempatnya salah dan lupa. Beliau mengutip perumpamaan yang sangat indah dari hadis. Seorang mukmin itu ibarat kuda yang terikat pada sebuah pasak. Oh, bagaimana itu? Terkadang kuda itu lari menjauh, meronta. Tapi pada akhirnya tali itu akan menariknya kembali ke pasaknya. Jadi terpeleset itu bukan akhir dari perjalanan, tapi bagian dari prosesnya. Jujur, ini melegakan sekali. Sangat. Karena seringnya, sekali kita melakukan kesalahan, misalnya ninggalin sholat subuh setelah sebulan penuh berhasil, rasanya ingin menyerah saja. Merasa sudah kotor, sekalian saja. Nah, perasaan sekalian saja itu bisikan untuk berhenti. Padahal, ujian istiqomah yang sesungguhnya bukan pada kemampuan untuk tidak pernah jatuh, tapi pada kecepatan untuk bangkit kembali. Inilah fungsi dari pos pembenahan atau al-islah dalam peta perjalanan yang digambarkan penulis. Saat kita jatuh, prosesnya adalah segera bertaubat, perbaiki diri, dan lanjut perjalanan. Bukan malah bongkar tenda dan pulang. Oke, kita sudah bahas dinamika, cara memulai, sumber kekuatan, dan sikap saat salah. Sekarang mari kita bahas soal tampilan, kesalahpahaman kelima. Istiqomah itu identik dengan atribut fisik. Jubah, janggut, tanda hitam di dahi, dan semacamnya. Dan penulis mengkritik keras jebakan penampilan ini dengan konsep bila-ism tanpa terpaku pada nama atau simbol. Maksudnya? Kesalehan sejati itu bukan pada sampulnya, tapi pada isi dan karakter batin yang terbentuk. Fokusnya bukan mengejar citra orang soleh di mata manusia, tapi perbaikan karakter yang jujur di hadapan Tuhan. Tapi bukankah penampilan itu bisa jadi syiar atau ekspresi keimanan? Di mana batasannya? Tentu bisa. Dan tidak ada yang salah dengan simbol-simbol itu selama ia merefleksikan kualitas batin yang sesungguhnya. Masalahnya, seperti yang diperingatkan buku ini, adalah ketika kita lebih sibuk memoles sampul daripada memperbaiki isi. Saat simbol jadi tujuan, bukan cerminan. Tepat. Penulis mengingatkan, kesalehan sejati itu teruji bukan saat di masjid, tapi saat di pasar, saat berinteraksi dengan tetangga, saat menghadapi konflik di kantor. Disitulah karakter asli kita terlihat. Paham. Fokus pada substansi, bukan bungkusnya. Ini nyambung ke kesalahpahaman keenam, yang sering jadi sumber konflik. Hanya ada satu cara istiqomah yang benar, yaitu cara saya atau kelompok saya. Cara lain pasti salah. Ini adalah fanatisme, buah dari kesempitan berpikir. El-Hasani mengenalkan sikap bila musama. Iya, artinya tidak terjebak pada satu citra atau metode tunggal. Beliau meyakini setiap orang punya pintu masuk yang beda-beda menuju Tuhan. Ada yang pintu masuknya lewat sholat malam, ada yang lewat pelayanan sosial, bantu orang miskin, ada yang lewat ilmu. Dan seringkali kita saling merendahkan pintu masuk orang lain ya. Yang suka zikir dianggap aneh oleh yang fokus fikih, yang aktif di kegiatan sosial dianggap kurang ibadah ritualnya, dan seterusnya. Betul sekali. Padahal semua jalan itu, jika tujuannya sama, akan sampai pada muara yang satu. Membanding-bandingkan dan merasa metode kita paling superior justru menunjukkan ego spiritual. Buku ini mengajak kita untuk lebih arif. Baik, ini poin yang sangat penting. Terakhir, kesalahpahaman ketujuh, dan ini mungkin yang paling mengejutkan bagi banyak orang. Kalau saya berada di jalan yang benar, istiqomah itu harusnya terasa nikmat, damai, dan nyaman sejak awal. Justru sebaliknya. Dan penulis menyatakan ini dengan sangat berani dalam bukunya. Istiqomah itu menyakitkan. Wah, tunggu dulu, menyakitkan. Iya, terutama pada tahap-tahap awalnya. Jadi kalau saya merasa berat, bosan, bahkan sakit saat mencoba disiplin beribadah, itu justru pertanda bagus. Saya selalu mikir itu sinyal bahwa saya nggak ikhlas, atau mungkin harus berhenti. Menurut buku ini, rasa sakit itu adalah ujian istiqomah yang sangat wajar. Kenapa sakit? Karena prosesnya melibatkan perang melawan diri sendiri, melawan ego, melawan kemalasan, melawan hawa nafsu yang sudah mengakar. Mencabut akar yang kuat itu tidak pernah nyaman ya. Pasti ada perihnya. Rasa berat dan perih itu adalah tanda bahwa Anda sedang berjuang, bukan tanda bahwa Anda gagal. Lalu apakah akan selamanya terasa sakit seperti itu? Tidak. Penulis meyakinkan jika kita bisa bertahan melewati fase sakit di awal itu, perlahan tapi pasti, rasa itu akan bertransformasi. Dari keterpaksaan jadi kebiasaan. Dari kebiasaan jadi kebutuhan, dan dari kebutuhan jadi kenikmatan. Jadi setelah kita membongkar 7 kesalahpahaman ini, gambaran istiqomah jadi jauh berbeda ya. Buku Keajaiban Istiqomah dari Imam Sibaweh El-Hasani ini benar-benar mengajak kita melihatnya bukan sebagai target kaku, tapi sebagai napas yang terus mengalir. Tepat sekali. Dan ada satu pesan kunci dari penulis yang rasanya merangkum semua ini. Jadilah pemangku istiqomah, bukannya seorang pemburu karomah. Maksudnya, fokuslah untuk terus teguh di jalannya. Betul. Sebab sesungguhnya, lanjut beliau, istiqomah itu sendiri adalah karomah yang paling agung. Jangan sibuk mencari keajaiban di luar diri, karena kemampuan untuk tetap bertahan di jalan ini, itulah keajaiban terbesarnya. Sebagai penutup, ada sebuah analogi indah dari buku ini yang sangat membekas. Istiqomah itu diibaratkan seperti aliran air di sungai. Ia tidak selalu lurus. Kadang berkelok melewati batu, kadang tenang, kadang deras. Tapi, air itu tetap istiqomah. Kenapa? Karena ia punya satu kesadaran. Terus bergerak,
terus mengalir menuju samudra, tak peduli sesulit atau semudah apapun medannya. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan reflektif untuk Anda bawa pulang. Setelah mendengar semua ini, coba renungkan sejenak. Istiqomah yang sedang Anda jalani, apakah ia lebih mirip aliran sungai yang dinamis dan hidup, yang menerima setiap kelokan sebagai bagian dari perjalanannya, atau jangan-jangan tanpa sadar, Anda sedang membangun bendungan kaku yang justru menghalangi aliran Anda sendiri dan membuat perjalanan terasa begitu membebani?